pagi semuanya, saya sangat senang sekali kalau pagi hari ini kita sama-sama bisa kembali ke ibadah online SAF Surabaya. Nah saya harap kita semua pada spirit yang sama ya, sama-sama semangat untuk belajar firman Tuhan, kita sama-sama mau bersekutu bersama walaupun tidak bersama-sama secara fisik. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama teman-teman untuk menyatukan hati kita. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur bukan karena keadaan kami sedang baik saja Tuhan, tapi di setiap keadaan Tuhan, di dalam segala situasi kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai pengharapan yang kekal di dalam-Mu Tuhan. Situasi yang buruk tidak membuat kami menjadi bersedih ataupun berkecil hati Tuhan, tapi kami terus memegang harapan kami Tuhan di dalam-Mu Tuhan, dan suatu hari nanti kami akan berkumpul bersama-sama dengan sesama saudara kami di surga nanti Tuhan. Mungkin bukan saat ini, tapi kami percaya Tuhan bersama Tuhan nanti kami berada bersama-sama di dalam kekekalan. Semua yang terjadi ini hanya sementara Tuhan, dan kami ingin bersama-sama bersekutu hari ini, ingin sama-sama menyatukan hati kami untuk sama-sama menaikkan mezbah kami di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan persembahan kami ini supaya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Amin. Oke saudara, siap sama-sama memuji Tuhan? Mungkin yang di rumah boleh sama-sama berdiri. Boleh mungkin sama-sama bertepuk tangan, baik yang di rumah. Gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melambat bagimu, amin. Sebab rahmatmu baru setiap pagi. Semua bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Siap melompat, kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh sebab Dia baik. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Semua memuji Tuhan.
Haleluya Tuhan. Kita sama-sama mau memuji Tuhan lebih dalam lagi saudara. Kita tahu bahwa persembahan ini bukan cuma sekedar nyanyian saudara. Tapi kita benar-benar ingin menaikkan pujian penyembahan kita sebagai mezbah. Untuk menyenangkan hati Tuhan aja. Tuhan tahu kok saudara kalau misalnya kita ini cuma memuji di bibir aja. Atau kita benar-benar memberikan buat Tuhan. Jadi bukan cuma nyanyian ini aja yang kita persembahkan, tapi seluruh hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Perkataan kita, pikiran kita, rencana-rencana kita, mari kita sama-sama persembahkan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hatinya. Yes, terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ingin menyenangkan-Mu. Persembahkan Tuhan, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga kudus selalu, agar aku senangkanmu. Hanya itu Tuhan, yes, hanya itu menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami mau menyenangkan hatimu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Bentuk kami Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Sekali lagi kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah ya Tuhan. Ibadah adalah tanggapan hati yang percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Percaya bahwa ketika kami menyebut berseru kepada Engkau, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena Engkau hadir di rumah-rumah. Engkau hadir dimanapun kami berada. Sekalipun ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi oleh karena keadaan Tuhan mengajar kami untuk tetap percaya, untuk tetap berkomitmen. Bukan karena kami harus dilihat oleh orang lain, tetapi justru ketika kami memutuskan untuk kami beribadah dimanapun kami berada, disitulah kami belajar menyenangkan Tuhan. Ketika manusia, sorotan manusia, tidak ada sorotan panggung lampu, tetapi kami harus dimanapun kami berada beribadah. Tidak ada orang yang memperhatikan, di sanalah hati kami semakin dimurnikan ya Tuhan. Untuk meyakini bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Untuk meyakini bahwa Tuhan Engkau Allah yang selalu berbicara kepada kami melalui pujian, melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekali lagi mengundang Engkau Roh Kudus untuk berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan demi nama Yesus kami siapkan diri kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, saya persilahkan kembali saudara-saudara duduk dan berada di tempat masing-masing. Mari kita akan sekali lagi mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam waktu yang singkat ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Shalom, saya ucapkan selamat pagi sekali lagi kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Apa kabar saudara-saudara? Saya berharap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita mau belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dalam bulan November ini kita merenungkan satu seri menjadi murid Kristus. Dan kalau minggu yang lalu Ibu Lili berbicara tentang bagaimana ciri seorang murid yang sejati, yaitu dia tinggal dalam firman Tuhan. Dia berada di dalam firman Tuhan seperti carang pohon anggur yang kalau terlepas dari pokoknya, maka pohon anggur itu, carang anggur itu tidak akan menghasilkan buah. Itu gambaran bagaimana tinggal di dalam firman. Dan sekarang pagi ini kita akan belajar bersama tentang satu ciri yang lain yang Yesus singkapkan kepada kita, yaitu ciri murid sejati adalah saling mengasihi. Saling mengasihi. Saudara-saudaraku, ini adalah satu topik yang kalau saudara orang Kristen lama, ini topik yang bahkan bisa disebut klise atau lagu lama, saudara-saudara. Ya, kita semua tahu tentang mengasihi, tetapi saya mau mengajak kita untuk melihat dari satu perspektif, yaitu perspektif pemuritan. Dan ketika berbicara tentang ciri, saudara-saudaraku, maka ciri itu berbicara tentang satu tanda yang kalau kita melihat, maka atau kita menyadari ciri tersebut, maka kita kemudian mengenali di balik ciri itu ada satu pribadi, ada satu karakter yang berada di balik ciri itu. Setiap saudara-saudara punya ciri-ciri tertentu. Ada yang tertawanya, ada yang cara dia berbicara dan lain sebagainya. Dan Yesus mengajak kita untuk belajar satu ciri yang Yesus sampaikan sebelum Yesus kemudian meninggalkan para murid-muridnya. Nah, saudaraku,
Konteks yang kita akan lihat adalah konteks yang berada di dalam Yohanes pasal 13, saudara-saudara. Yohanes 13 ayat 31 sampai 38. Dan di dalam konteks tersebut kita melihat bahwa sebenarnya ini adalah situasi dan kondisi pada waktu Yesus menyampaikan perintah baru yang disebut perintah untuk mengasihi. Perintah kasih itu adalah satu situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Dan khususnya tentang bagaimana perkumpulan Yesus ini, bagaimana Yesus sebagai pemimpin, sebagai rabi, nampaknya masa depannya menjadi tidak pasti. Mengapa, saudara-saudaraku? Diawali dengan ketika Yesus mulai melakukan gebrakan-gebrakan pelayanan dan puncaknya pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus di antara orang mati, maka mendapatkan respon yang luar biasa, saudara-saudara. Dan apa yang dilakukan Yesus kalau kita gambarkan itu seperti sebenarnya dari segi politik adalah sebuah pergerakan politik. Orang-orang Romawi menganggap, mulai menyadari kehadiran Yesus. Kalau Yesus khotbah di atas bukit, Yesus berada di satu tempat, ada begitu banyak orang yang mengikuti. Maka orang Romawi melihat Yesus sebagai sebuah ancaman pergerakan baru. Demikian juga orang-orang agama, orang-orang pemimpin agama juga melihat apa yang dilakukan oleh Yesus juga menjadi ancaman. Seringkali Yesus berargumentasi dengan para ahli Taurat dan orang Farisi, dan banyak kali di dalam argumentasi tersebut para ahli Taurat yang berusaha menjebak Yesus pada akhirnya meninggalkan diskusi, meninggalkan argumentasi dengan merasa malu karena mereka kalah, saudara-saudaraku. Dan itu menumpuk. Saya melihat ada dua tekanan yang sangat kuat yang menjadi latar belakang dari Yohanes pasal 13. Tekanan yang pertama yaitu tekanan dari luar, tekanan eksternal. Dari luar karena Yesus telah membuat gempar dengan membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, itu Yohanes 11. Sehingga orang-orang yang merasa kedudukan dan pamornya terancam mulai merencanakan pembunuhan. Dalam Yohanes 11 ayat 53 dikatakan mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Berarti sebelumnya mereka belum sepakat. Sebelumnya mereka masih menimbang-nimbang. Ada sebagian pemimpin agama yang merasa it's okay Yesus. Tetapi nampaknya setelah peristiwa Lazarus mereka sepakat. Imam besar kemudian mengambil keputusan. Pemimpin agama tertinggi mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Dan kalimat yang diucapkan oleh imam besar mengatakan begini, saudaraku. Dia mengatakan bahwa lebih baik satu orang mati untuk kebaikan seluruh bangsa. Dan saudara-saudara, itu kalimat yang diucapkan oleh imam besar ketika membungkus rencana pembunuhan kepada Yesus sebagai sebuah rencana untuk kebaikan bangsa mereka sendiri. Dan saudara-saudara, ini menjadi tekanan yang luar biasa besar. Makanya kemudian dikatakan Yesus menyingkir bersama dengan para murid-muridnya. Di mana Yesus tidak melakukan pelayanan publik lagi, tetapi Yesus fokus kepada murid-muridnya. Dan ketika dia fokus kepada murid-muridnya, apakah tekanan itu berhenti? Tidak, saudaraku. Karena ada tekanan dari dalam, dari internal. Yudas, salah satu dari 12 murid itu, Yesus mengetahuinya akan berkhianat kepada dia. Dan Yudas dalam Yohanes pasal 13 sudah merencanakan untuk melakukan rancangannya. Melaksanakan rencana di mana dikatakan dalam Yohanes 13 dia sudah dirasuki iblis. Menarik saudara-saudara, karena Yesus juga pernah menghardik Petrus dengan mengatakan, hai engkau enyahlah iblis.
Petrus yang juga berbicara tentang kematian Yesus dan mengatakan, "Guru, kiranya itu tidak terjadi kepadamu." Petrus juga kemudian dihardik oleh Yesus sebagai iblis, saudara-saudara. Lalu Yudas ditulis oleh Yohanes sebagai dirasuki iblis. Waktu saya merenungkan ini, apa maksudnya? Saudara-saudara, saya melihat secara simpel saja bahwa Yudas sudah tidak punya akal sehat, dalam pengertian akal sehat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Akal sehat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah punya logika sendiri yang seperti Petrus yang menganggap kematian Yesus sebagai sesuatu yang mengancam. Demikian juga Yudas melihat bahwa menyerahkan Yesus sebagai kesempatan untuk dia memperoleh keuntungan. Saudara-saudara, ternyata Yudas seorang oportunis, seorang pengambil kesempatan. Dan pasal 12 kita melihat hati Yudas ini ketika seorang wanita mengurapi Yesus, dituliskan di sana, Yudas mengatakan, "Hai, kenapa kamu memboroskan minyak narwastu itu? Bukankah itu bisa dijual harganya 300 dinar dan uangnya bisa untuk menolong orang-orang miskin?" Lalu Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes mengatakan, hal itu dikatakan bukan karena dia memikirkan nasib orang-orang miskin, tetapi karena dia mau mencuri uang kas. Saudara, kita melihat dari sini alasan Yudas adalah alasan keuangan. Alasan ingin mengambil keuntungan sampai-sampai dia akan menyerahkan gurunya sendiri. Bukankah ini sebuah tekanan? Kalau saya menjadi Yesus dan murid saya hanya 12. Dan salah satu orang penting itu adalah bendahara yang memegang keuangan, ternyata hendak menusuk Yesus dari belakang. Saudara, bukankah itu satu tekanan? Kalau Yesus tidak tahu, tentu tidak menjadi tekanan. Tetapi karena Yesus tahu, maka di dalam perjamuan ayat 13 itu menjadi satu ketegangan tersendiri, saudara-saudara. Tekanan dari luar, tekanan dari dalam, itu bisa terjadi seperti kepada Yesus, juga terjadi kepada saudara dan saya dalam kehidupan kita. Tekanan itu bisa datang, tetapi justru kita melihat bahwa melalui tekanan itu Allah juga bekerja, saudara-saudara. Allah bekerja menggenapkan rencananya. Ada pemikiran-pemikiran yang kreatif mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yudas, kalau Yudas tidak melakukan menyerahkan Yesus, maka bagaimana Yesus bisa disalibkan? Seolah kemudian Yudas menjadi pahlawan. Kita tentu saja tidak tahu kalau bukan Yudas siapa yang akan menyerahkan, tetapi persekongkolan untuk membunuh Yesus itu sudah ada. Dan saudara-saudara, saya hanya melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, bahkan itu kecelakaan, bahkan itu sesuatu yang tidak diharapkan, tetapi Allah mampu menggunakannya untuk menggenapi rencananya. Dan itu luar biasa, saudara-saudara. Itu luar biasa. Dalam kondisi tekanan itu, lalu Yesus mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat saya amazed, membuat saya terkagum bahwa rencana Tuhan itu melampaui rencana manusia. Sekalipun kelihatannya rencana Tuhan nampak gagal, dan itu bisa di-overcome, bisa digagalkan oleh rencana-rencana manusia, tetapi melalui respon Yesus, saya belajar bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Mengapa? Karena Yesus kemudian dia menyampaikan bahwa itu untuk kemuliaan Yesus. Yesus mengatakan bahwa pada saat ini dia akan dimuliakan. Organisasi yang dipimpin oleh Yesus mau runtuh. Jika selama ini para murid dikenal sebagai murid Yesus karena mereka selalu mengikut Yesus, sekarang kalau Yesus sudah tidak ada, apakah organisasi atau perkumpulan yang dipimpin oleh Yesus masih tetap ada? Seolah-olah jawabannya kemungkinan
ambyar. Tidak ada lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu apa yang kelihatannya terjadi. Yesus mengatakan bahwa dia saatnya akan disalibkan, kemuliaannya akan dinyatakan. Pada waktu titik terendah Yesus, justru dia mengatakan kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui dia. Lalu yang berikutnya kita melihat, justru ini kesempatan untuk Yesus menegaskan identitas murid-murid Yesus yang sesungguhnya. Yesus memberikan jawaban bahwa sekalipun dirinya tidak ada lagi secara fisik, tetapi mereka akan tetap dikenal sebagai murid-muridnya jika mereka memiliki ciri-ciri ini. Saudara-saudaraku, Yesus mampu membalik keadaan yang paling menyulitkan justru untuk kebaikan dari keberlangsungan rencana Tuhan. Disinilah kemudian Yesus mengatakan sebuah pernyataan bahwa kalau dia tidak ada, dirinya sebagai guru tetap dikenal oleh karena murid-muridnya. Bagaimana itu bisa dikenal sebagai murid Yesus? Yesus mengatakan jika mereka saling mengasihi. Saling mengasihi ini ditujukan untuk sesama orang percaya. Inilah trademark atau ciri kita sebagai murid Kristus yang sejati, yaitu saling mengasihi. Apa yang disampaikan oleh Yesus ini begitu menancap di dalam pikiran benak Yohanes. Sehingga Yohaneslah yang kemudian menuliskan kembali pemahamannya pada waktu di dalam saat-saat kritikal. Karena di dalam pasal 13 Yesus mencuci kaki muridnya. Dan itu tindakan sekali dan terakhir yang dilakukan oleh Yesus. Itu sangat berkesan, dan dalam kondisi itu Yesus mengatakan, kalian akan dikenal sebagai murid-muridku kalau saling mengasihi. Dari sinilah yang kemudian saya mau mengajak kita untuk melihat Yohanes 13 ayat yang 35 itu dari perspektif 1 Yohanes. Karena dari situlah kemudian Yohanes mengelaborasi, membahas apa yang Yesus maksudkan. Saudara-saudara, saya menemukan ada beberapa hal yang Yesus ungkapkan kepada murid-muridnya sebagai ciri para muridnya, yaitu saling mengasihi. Yang di dalam surat 1 Yohanes, kemudian Yohanes membahasnya. Yang pertama, saudara-saudara, kasih Allah sebagai model kasih kita. Saudara, Allah kan tidak kelihatan. Kalau waktu Yesus berada bersama dengan muridnya, waktu Yesus mengatakan bahwa kalian kalau saling mengasihi maka dunia akan tahu bahwa kalian muridku, mata mereka masih melihat Yesus di depan mereka. Sehingga mereka masih merasa oke, itu sangat mungkin. Tetapi saudara, sesungguhnya Yesus mengatakan itu karena sebentar lagi dia tidak ada. Dan dari sanalah kemudian Yohanes menuliskan 1 Yohanes dengan mengatakan bahwa tetap sekalipun Kristus secara fisik tidak ada, Allah itu tetap menjadi model dari kasih yang disampaikan sebagai perintah baru oleh Yesus bagi saudara dan saya. Kasih Allah itu dibuktikan kepada kita melalui apa? Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 11 mengatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Perhatikan, Yohanes mengajak kita untuk melihat kalau Allah itu tidak kelihatan,
Dari mana manusia bisa mengetahui bahwa Allah itu kasih? Yohanes mengatakan, ditunjukkan, dibuktikan oleh Allah ketika Yesus dikaruniakan kepada saudara dan saya sebagai anak Allah yang mati karena dosa saudara dan saya. Dengan kata lain, ini adalah kunci buat orang Kristen untuk bisa saling mengasihi. Selama orang Kristen tidak punya pengalaman pribadi dengan pengorbanan Yesus, selama itu pula saudara dan saya akan sulit mempraktekkan kasih itu kepada sesama saudara kita. Kenapa? Karena Yohanes mengatakan bahwa kita ini punya kasih, kita ini lahir dari Allah ketika kita ini memiliki kasih Allah. Allah adalah sumber kasih orang percaya. Pengalaman dengan Allah yang diawali dengan kesadaran akan pengorbanan Kristus memberikan kita bahan bakar, amunisi, sumber mata air yang akan mengalirkan kasih kepada orang lain. Hati kita yang bergetar, bergelora, tersentuh oleh bukti kasih Allah yang tidak kita lihat, tetapi bahwa dia adalah kasih itu telah dibuktikan di dalam Kristus. Dan ketika kita merenungkan kebaikan Allah melalui pengorbanan Kristus dan hati kita disentuh, digetarkan, dan oleh karenanya kita menyadari betapa Allah itu mengasihi saudara dan saya. Dari titik itulah saudara dan saya akan dimampukan mengasihi. Dari sini saudara-saudara, saya menyadari bahwa karena COVID-19 ini SAF selama beberapa waktu kita tidak punya kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus. Tapi waktu saya merenungkan ayat ini, saya berpikir sederhana mengapa tidak melakukan perjamuan kudus. Karena saya berpikir bahwa kita masing-masing di rumah dan seperti atmosfernya, suasananya kurang menunjang begitu ya. Karena saya sangat menghormati sekali pengorbanan Yesus. Untuk saya it is unthinkable, itu di luar pikiran saya untuk merayakan perjamuan kudus sementara orang duduk di tempat tidur. Terus terang, karena pengorbanan Yesus buat saya itu mati hidup saya. Itu mengapa saya melayani, karena pengorbanan Yesus. Tetapi ketika saya merenungkan bagian ini, saudara-saudara, saya juga berdoa, Tuhan, mungkin pikiran saya ini saya harus luruskan, saya harus revisi, bahwa saya akan memberitahu kepada jemaat untuk kita melakukan perjamuan kudus dengan hormat. Karena memang ketika kita tidak disadarkan dari waktu ke waktu tentang pengorbanan Yesus, dan padahal itu adalah yang disampaikan oleh Yohanes, kita ini tidak pernah bisa melihat Allah karena Allah adalah roh, dan bukti bahwa Allah mengasihi saya saudara dan saudara adalah ketika Kristus itu mati untuk kita. Dan remembrance, mengenang, itu adalah kunci gereja Tuhan. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, itu adalah kunci untuk kita selalu diingatkan bahwa Allah itu kasih dan mengasihi saudara dan saya. Dan oleh karenanya kita disanggupkan mengasihi sesama saudara seiman. Roh Kudus menginsapkan kita akan hal itu ketika kita memberikan kesempatan mengenang pengorbanan Yesus. Kasih Allah adalah tanda kelahiran baru kita. Kalau Allah adalah model, maka saudara-saudara, kasih Allah ternyata menjadi pintu buat kita masuk menjadi manusia baru, saudara-saudara. Di dalam pasal 4 ayat 7 1 Yohanes, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Inggris. My dear friend, we must love each other. Love comes from God. And when we love each other, it shows that we have been given new life. We are know God's children and we know Him. Setiap kali kita mengasihi sesama saudara kita seiman, maka manusia baru kita itu ditunjukkan. Wow, waktu saya merenungkan ini, menurut saudara-saudara, tantangan yang paling berat itu apakah tantangan dari luar
yang berusaha bersengkokol untuk membunuh Yesus, atau tantangan Yudas, murid Yesus yang akan mengkhianati Yesus sendiri? Menurut saya tantangan dari dalam. Demikian juga ketika kita menjadi orang Kristen dan ketika kita terlibat pelayanan, ketika kita semakin mengenal watak satu dengan yang lain, maka kita mulai mudah bergesekan. Dan di sanalah saudara-saudara kita bisa mengatakan aku mengampuni kepada orang lain ketika kita tidak terlalu mengenal orang itu. Ketika saudara-saudara serempetan dengan orang, lalu kemudian saudara-saudara orang itu saudara tidak terlalu kenal, tetapi begitu orang itu minta maaf, saudara ada kecenderungan untuk kita segera memaafkan dia. Karena kita menyadari orang Kristen. Tetapi begitu yang menyinggung kita adalah teman satu gereja kita, biasanya ada rasa yang berbeda. Tetapi saudara-saudara, Yohanes mengatakan pada waktu kita melakukannya, new life has been given, saudara-saudara. Manusia baru itu diperbarui lagi, saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara mengalami gesekan ketika saudara menjadi orang percaya, saudara-saudara, hidup barumu bukan hanya terjadi pada waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidup baru saudara dan saya itu kemudian diperbarui ketika kita bisa mengatakan, Tuhan, aku mengasihi dia. Saudara-saudara, luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, saling mengasihi sebagai tanda murid Kristus. Ketiadaan Yesus di muka bumi tidak berarti selesai sudah tujuan Kristus. Ketidakhadirannya secara fisik membuka peluang justru untuk para muridnya meneruskan apa yang sudah dimulai. Itulah sebabnya para murid harus bisa menunjukkan tanda bahwa mereka adalah murid-muridnya. Dengan kata lain, there is no plan B. Tidak ada rencana B, rencana Yesus hanya rencana A. Saudara begitu menjadi orang percaya, saudara harus menjadi murid Yesus. Itu rencana A. Tidak ada rencana B, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus tidak ada di muka bumi ini lagi. Dan satu-satunya harapan Yesus untuk dunia ini mengenal dia adalah saudara dan saya. Karena Yesus mengatakan dunia akan tahu kalau kalian saling mengasihi. Setelah itu Yesus tidak menyampaikan, tetapi andai kata kalian tidak melakukannya, saya punya rencana B, saya punya rencana C. Tidak, Yesus hanya punya rencana A saja. Saya berpikir, did Jesus have faith on us? Apakah Yesus percaya kita bahwa kita bisa melakukannya? Saudara-saudara, itulah yang kemudian membuat saya malu ketika saya sulit mengasihi sesama saudara seiman karena saya mengecewakan Tuhan, saudara-saudara. Saudara tahukah ketika kita mengatakan menyenangkanmu, konkretnya seperti apa? Salah satu konkretnya adalah kita menggenapi rencana A dan satu-satunya rencana Yesus. Agar dunia tahu bahwa kita adalah muridnya, yaitu kita saling mengasihi, saudara-saudaraku. Iblis tahu ini, saudara-saudara. Iblis tahu rencana A dan satu-satunya ini, saudara-saudara. Makanya iblis berusaha agar gereja Tuhan kehilangan unity, kesatuan. Agar gereja Tuhan oleh karena perbedaan-perbedaan yang kecil, kemudian kita seolah-olah kemudian dipecahkan oleh perbedaan-perbedaan itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, mengasihi adalah tanda tinggal di dalam hidup kekal dan bukan tinggal di dalam maut. Betapa urgent rencana A Yesus dan satu-satunya, karena kemudian Yohanes mengatakan bahwa di dalam Yohanes 3, 1 Yohanes 3 ayat 14 mengatakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ini bukan soal seperti kita, kalau kita nggak melakukan, kita punya pilihan yang lain. Yohanes mempertegas plan A dari Yesus itu dengan mengatakan kalau kita tidak saling mengasihi, maka implikasinya kita masih tinggal di dalam maut, saudara-saudara. Bukan
Di sini tidak ada abu-abu, saudara-saudara. Tidak ada garis atau area yang abu-abu. Yesus melalui Yohanes mempertegas ini hanya hitam putih, saudara-saudara. Kalau kita tidak mengasihi saudara seiman kita, sesama orang percaya, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, saudara-saudara? Ujiannya luar biasa dan Yohanes bahkan mengatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Wow, itu tamparan keras luar biasa. Ayat 15 mengatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Konteksnya ini saudara seiman, saudara-saudara. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Yohanes mengulang ini sekali lagi. Model itu ada buat saya dan saudara. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Pintu menuju surga bagi kita itu adalah pengorbanan Yesus. Katakanlah ini pengorbanan Yesus, dan sebelumnya kita ada di sini lalu kita masuk di dalam pintu keselamatan, dan ketika kita masuk dalam pintu keselamatan kita ketemu saudara kita yang mengecewakan, membuat kita ingin memutuskan hubungan persaudaraan karena kita diperlakukan macam-macam, saudara-saudara. Tetapi Yesus mengatakan, dunia akan tahu kalau kalian tetap saling mengasihi. Berarti itu bukan pilihan, saudara-saudara. Itu adalah the way of life. Jalan hidup, saudara-saudara, dan saya sebagai orang-orang yang punya hidup kekal. Punya hidup kekal. Bahkan ini saudara menarik bahwa hidup kekal itu bukan dimulai nanti ketika kita mati masuk surga. Yohanes mengatakan Anda dan saya punya hidup kekal ketika kita mengeluarkan buahnya, yaitu mengasihi saudara-saudara kita. Saudara-saudara, mengasihi adalah tanda anak terang, bukan anak kegelapan. 1 Yohanes 2 ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saudara-saudara, saudara tahu, inilah yang Yesus maksud sebagai jalan sempit, saudara-saudara. Kalau kita berpikir jalan sempit adalah jangan ini, jangan itu, ya kebiasaan, ya itu bagian jalan sempit. Tapi menurut saya jalan sempit yang lebih berat adalah ini. Karena banyak orang gagal di sini, saudara-saudara. Yang berpikir dia tetap jadi anak terang, sementara dia membenci saudaranya. Bahkan kadang-kadang dibungkus oleh kalimat-kalimat rohani, oleh ayat-ayat mungkin. Tetapi Yohanes sangat tegas. Ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saudara-saudara, ternyata ketika kita bisa legowo, ketika kita bisa dengan penuh penyerahan mengatakan, aku Tuhan, aku mengampuni dia, aku mengasihi dia, aku belajar mengasihi dia, tidak ada penyesatan di dalam diri kita. Saudara, banyak perpecahan terjadi oleh karena rekonsiliasi tidak bisa dilakukan, dan akibatnya masing-masing merasa benar. Di sanalah penyesatan itu terjadi, saudara-saudara. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya, saudara-saudara. Ada berapa banyak orang yang oleh karena kebenciannya kemudian menjadi buta. Kasih adalah terang yang sanggup memimpin kita ke dalam kekekalan. Sebaliknya kebencian adalah kegelapan yang berkuasa untuk menuntun kita ke dalam maut.
Yang terakhir ketiga, saling mengasihi adalah perintah baru. Nah ini menarik saudara-saudara, karena saling mengasihi bukanlah perintah baru sebenarnya, bukan? Apakah dalam perjanjian lama tidak pernah disinggung tentang mengasihi? Saudara-saudara, perintah mengasihi ini bukan sesuatu yang baru saudara-saudara. Itu sudah ada sebelumnya dalam Imamat 19 ayat 18 dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh, akulah Tuhan. Berarti itu bukan perintah baru, bukan? Tapi mengapa Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 13 ini adalah perintah baru. Dan 1 Yohanes 3 ayat 23 mengelaborasi dengan mengatakan begini. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saudara-saudaraku, mengasihi adalah perintah baru yang dimaksud oleh Yesus. Kata baru dalam bahasa Yunani ada dua, yaitu phios dan kainos. Kata yang dipakai di sini adalah kainos. Sebelumnya ada, tetapi pada waktu Yesus hadir, saling mengasihi ini kualitasnya menjadi lebih superior dari yang lama. Mengapa? Karena menggunakan cara yang baru, saudara-saudara. Perintah mengasihi ini menggunakan cara yang baru yang disebutkan oleh Yohanes, saudara-saudara. Yaitu apa? Kita mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Kembali lagi kesadaran pengalaman salib Tuhan. Itu ternyata membawa perintah baru ini menjadi bisa dilakukan. Allah yang berkorban menjadi manusia dan akhirnya mati di kayu salib itu adalah kasih yang baru. Karena kasih sebelumnya adalah kalau Anda berdosa, berikan korban persembahan binatang sesuai dengan kemampuanmu. Lalu melalui itu Allah mengampuni. Tetapi ternyata manusia gagal, saudara-saudara. Dari waktu ke waktu mengulangi hal yang sama sampai ada korban persembahan yang satu kali untuk selamanya, yaitu anak Allah sendiri, dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalau kita tidak pernah menyadari betapa pengorbanan Yesus itu suatu perkara yang besar, seperti yang Paulus katakan dalam Filipi pasal 2, yang dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengambil rupa seorang hamba dan merendahkan diri menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba dan bahkan mati di atas kayu salib. Taat mati di atas kayu salib seperti penjahat matinya, saudara-saudara. Kalau kita tidak pernah bisa menerima, memahami, mengalami kebenaran ini, maka perintah baru ini rasanya sulit untuk kita lakukan. Karena perintah baru berbicara tentang mengasihi dengan cara yang baru, dengan cara sebagaimana Allah mengasihi kita melalui pengorbanan Yesus. Demikian juga kita mengasihi saudara kita. Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, secara sederhana, setiap kali kita bergumul untuk mengasihi saudara seiman, mungkin oleh karena apapun kita diingatkan untuk mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi saya. Yesus mengasihi kita itu inisiatif, saudara-saudara. Tidak pasif. Di dalam Roma dikatakan dia telah mati pada waktu kita dalam keadaan berdosa. Bukankah itu inisiatif? Bukan dia mati pada waktu kita sudah sadar dan mau bertobat lalu dia datang. Tidak. Bahkan there is no guarantee bahwa manusia pada akhirnya bertobat, dia sudah mati untuk dia. Wow. Begitu besarnya inisiatif itu. Kasih kita seringkali kita coba tunggu tanda dulu.
dan baru kita mengambil inisiatif. Saya terus terang, jujur, saya masih manusia bergumul, kadang-kadang saya masih menunggu tanda. Tetapi saya diingatkan untuk punya iman kepada Tuhan dengan cara baru itu. Mengasihi adalah perintah baru karena ada kemuliaan Allah ketika orang melakukannya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 8-9 mengatakan, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. The glory of God, kemuliaan Allah itu akan terpancar ketika saya dan saudara-saudara melakukan perintah baru itu. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Dan ayat sebelumnya mengatakan, tetapi kalau engkau mengasihi saudaramu, maka terang itu bercahaya. Kemuliaan Tuhan, terang ilahi itu bercahaya. Saudara bicara tentang kemuliaan dalam perjanjian lama disebut kabot. Saya sering kata kabot itu artinya sebuah seperti kebesaran, bobot, saudara. Seperti seorang jenderal itu diketahui kemuliaannya lewat berapa bintang yang tertempel di tanda pangkatnya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, demikian juga Allah. Ternyata Allah memakai saudara dan saya sebagai kabot, sebagai kewibawaan Allah bagi dunia ini kalau gereja bersatu. Kewibawaan Allah, kemuliaan Allah bagi dunia ini kalau saudara dan saya kemudian yang mungkin bermusuhan lama, walaupun kita sama-sama menyembah Allah yang sama, tapi kali ini engkau sadar bahwa sebagaimana Yesus mengasihi saya akan belajar mengasihi Dia, dan keputusan saudara itu mendatangkan kemuliaan Allah sesuai dengan kata firman Tuhan. Ini adalah terang ilahi. Dan Yesus sebagai terang dunia itu terjadi dan didemonstrasikan melalui saya dan saudara sebagai orang percaya. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita akan diketahui oleh dunia sebagai muridnya apabila kita saling mengasihi. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya untuk kita benar-benar hidup di dalam kebenaran ini. Mari saya mengundang untuk para pelayan musik. Kita akan menyanyikan satu pujian, saudaraku. Pujian ini pujian yang saya pertama kali mendengarnya pada waktu saya SMA, saudara. Sudah lama sekali. Tetapi kata-kata pujian ini ketika saya mencoba merenungkan kembali, mengingatkan pertobatan saya pada waktu saya berumur 17 tahun. Saya menyanyikan pujian ini, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dan ketika belajar mengasihi Dia, menemukan tujuan hidup, yaitu menyenangkan Tuhan. Saudaraku, seberapa parah, seberapa menyakitkan hati kita terluka oleh karena apa yang dilakukan oleh saudara seiman. Ketika kita semakin mengingat itu, semakin kita tidak berdaya untuk mengasihi. Itu sebabnya Yohanes mengatakan, kamu harus melihat bahwa kita terlebih dahulu dikasihi oleh Yesus. Maka kita perlu datang kepada Tuhan dan menyadari kembali pengalaman salib itu. Saya berdoa kiranya pengalaman salib itu menjadi hidup untuk setiap kita. Dan kita datang kepada Dia, melembutkan hati saya, saudara-saudara. Kalau ada ganjalan-ganjalan oleh karena saudara-saudara seiman, saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan.
dan meminta Tuhan memampukan kita. Tuhan, aku lemah, Tuhan, aku tidak berdaya, tetapi karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi aku mau belajar. Mengalirlah kasih-Mu melalui hidupku. Dan mari kita belajar mengatakan dengan mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi, aku mengasihi. Katakan dengan sungguh-sungguh. Izinkan kasih Allah itu melawat engkau. Pengalaman pengorbanan salib Yesus itu menyegarkan kembali keberdosaan kita. Tetapi Allah telah memutuskan untuk mengasihi saudara dan saya. Allah mengasihi engkau, Allah mengasihi saudara. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyanyikan pujian ini. Dan saya percaya hadirat Allah ada di tempat saudara-saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Dia. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman Tuhan. Amin. Siang dan malam ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Yesus memerintahkan berita baru agar kita saling mengasihi. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu. Amin. Siang dan malam ku pegang. Amin Tuhan. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu menjamah, salib-Mu menjamah, pengorbanan-Mu menyegarkan kami Tuhan. Untuk kami hidup di dalam terang, untuk kami hidup di dalam hidup kekal ini Tuhan. Menyenangkan hati-Mu. Hanyalah hati-Mu. Saudaraku, Yesus tahu ketidaksanggupan kita untuk melakukan firman Tuhan ini, untuk mengasihi saudara seiman. Karena sebenarnya ketika kita merasa saudara seiman, ekspektasi kita, harapan kita itu tinggi. Sebab kita sama-sama tahu kebenaran. Disitulah pergumulannya saudaraku. Tetapi Yesus mengatakan,
Dunia akan mengenal engkau sebagai murid-muridku apabila engkau saling mengasihi. Jangan biarkan iblis menggagalkan rencana Yesus yang satu-satunya ini. Untuk dunia tahu Yesus kita sebagai juru selamat melalui kita murid-muridnya. Apabila engkau merasa tidak sanggup mengasihi orang itu, apabila engkau merasa tidak sanggup untuk menyatakan kasih kepada orang itu, saya mengundang engkau untuk membawa bebanmu itu kepada Yesus. Yesus tahu rasanya dikhianati. Yesus tahu rasanya ditinggalkan murid-muridnya. Yesus tahu rasanya dibiarkan sendirian di Taman Getsemani. Yesus mengerti. Di dalam Ibrani dikatakan, Yesus tahu apa yang kita gumuli. Hanya Dia tidak berbuat dosa. Itu saja yang membedakan. Sehingga Yesus adalah pribadi yang paling tepat untuk menerima, menampung apa saja yang menjadi bebanmu, untuk bisa melakukan perintah Tuhan yang baru ini, yaitu untuk saling mengasihi dengan cara sebagaimana Yesus mengasihi saya dan saudara-saudara. Saya mengundang engkau untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Engkau melihat keberadaan hati kami, Tuhan. Ketika kami terluka oleh sikap, oleh omongan, bahkan oleh perkataan, pernyataan yang sengaja, oleh karena kami merasa bahwa sebenarnya yang benar adalah begini. Tuhan, Engkau tahu tidak mudah. Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami bisa melepaskan pengampunan. Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kami. Ketika kami dalam keadaan berdosa, Tuhan. Ketika kami dalam keadaan durhaka, ya Tuhan. Engkau telah memutuskan untuk mengasihi kami, mati bagi kami, ya Tuhan. Tuhan, buat hati kami bergetar kembali, Tuhan. Tuhan, buat hati kami terjamah, tersentuh oleh pengorbanan salib Yesus, untuk kami kembali takluk di bawah kaki Yesus, untuk mengasihi, ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Kau menolong seluruh jemaat SAF menjadi jemaat yang saling mengasihi, Tuhan. Biarlah apa yang berlalu itu menjadi berlalu, tetapi kami mulai memandang masa depan dan kami hidup di dalam hidup kekal. Dan kami mau mengalami kemuliaan Allah. Terang itu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Dan kalau terang itu sudah bercahaya, kami bersyukur. Kalau pengampunan itu sudah dilepaskan, kami bersyukur. Kalau kebencian itu telah diubah menjadi satu kesukaan untuk hidup di dalam kekekalan dengan belajar mengasihi, kami bersyukur, ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat setiap pemulihan yang terjadi. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan, saudaraku. Kita akan mendengarkan pengumuman selama 1 pekan ini, saudaraku. Pada hari Selasa nanti kita akan ada moment of restoration. Saya mengundang kita saudara-saudara untuk bisa berdoa bersama-sama. Gereja kita itu terus bisa berlangsung karena ada orang-orang yang berdoa, saudara-saudaraku. Doa adalah kekuatan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita menyatukan hati di dalam doa. Demikian juga pada hari Kamis nanti ada komunitas tumbuh bersama, saudaraku. Saya berdoa dan mendorong kepada saudara-saudara untuk mempraktekkan firman Tuhan ini dengan mengasihi saudara-saudara yang lain. Untuk kita bergabung bersama di dalam komunitas tumbuh bersama pada hari Kamis jam 7.30. Demikian juga saudara-saudara, saya juga mengundang saudara-saudara, menantang saudara-saudara untuk tetap setia memberi, saudara-saudara. Karena memberi adalah bagian dari bukti kasih, saudara-saudara.
Sebagaimana Kristus yang telah diberikan untuk saya saudara dan saudara, kita juga memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, silakan memberi persembahan, persepuluhan dan korban misi melalui rekening di bawah ini saudara-saudara. Berilah dengan sukacita. Karena ketika kita memberi dengan sukacita, maka salib itu ringan, kelegaan itu terjadi. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita, saudara-saudara. Haleluya. Saya minta tolong Velia bisa berdoa untuk doa penutup dan nanti saya akan doa berkat. Ya Bapak, kami bersyukur ya Tuhan, sungguh bersyukur atas berkat-Mu pada kami semua Tuhan sampai dengan saat ini. Kau telah menyertai kami ya Tuhan, Kau telah memberkati kami semua. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengar ini dapat selalu merema ya Tuhan dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk aktivitas kami dalam seminggu ke depan. Kiranya Engkau selalu memberikan hikmat ya Tuhan. Makasih ya Bapak, kami serahkan doanya hanya dalam tangan-Mu saja. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. Untuk hidup saudara dipenuhi oleh kemuliaan dan kekudusan Allah menjadi nyata di dalam hidup saya dan saudara-saudara, supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rumah tangga dan anak-anakmu. Bahkan diberkatilah apa yang sedang engkau kerjakan. Engkau sedang memulai pekerjaan-pekerjaan baru. Libatkan, andalkan Tuhan di dalamnya. Dan percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dan jadilah pelaku-pelaku firman. Apapun harga yang harus engkau bayar, jadilah murid Tuhan yang sejati. Engkau berani membayar harga untuk itu. Sebab oleh karenanya dunia akan tahu bahwa engkau dan saya adalah murid Yesus. Dan melalui saudara dan saya, dunia akan berpaling kepada Tuhan. Dan diberkatilah engkau dan saya masa depanmu. Dan terimalah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai besok, sampai masa yang akan datang. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kita didapati Tuhan menjadi orang-orang yang setia kepada firman-Nya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Happy Sunday dan terima kasih kepada semua yang